sini kami akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan secara jelas dan terperinci. Jadi, teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan benda, tempat, dan objek tertentu secara terperinci. Teks deskripsi bertujuan agar pembaca dan pendengar seolah-olah melihat dan merasakan sesuatu objek yang dideskripsikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan suatu benda, tempat, atau objek lainnya. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, atau perabaan. Dan yang ketiga, menjelaskan suatu objek tertentu seperti benda, tempat secara terperinci agar pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan objek yang dideskripsikan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan bagian dari struktur teks deskripsi. Teman-teman sebelumnya sudah pada tahu belum apa sih struktur teks deskripsi itu? Dan bagian-bagiannya ada apa aja? Baik, struktur teks deskripsi itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama judul, identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu judul. Judul ini biasanya terletak di bagian paling atas dari teks deskripsi. Judul itu juga merupakan sebagai objek apa yang nanti akan dideskripsikan. Nah, dan yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi dari teks deskripsi yaitu biasanya terdapat di awal dari paragraf. Awal paragraf teks deskripsi menjelaskan tentang identifikasi atau identitas objek apa yang akan dideskripsikan. Dan yang ketiga yaitu deskripsi. Nah, deskripsi ini yaitu bagian inti dari teks deskripsi tersebut, karena deskripsi itu menggambarkan atau menjelaskan dari objek yang akan dideskripsikan. Nah, misalnya teks deskripsi itu terletak di bagian tengah paragraf, itu paragraf kedua atau ketiga dan seterusnya. Dan yang keempat yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya digunakan juga sebagai penutup. Dari kesimpulan dari teks deskripsi itu biasanya berisi tentang tanggapan atau kesan atau saran dari penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Dan dari bagian kesimpulan itu biasanya terdapat di bagian paling akhir paragraf teks deskripsi. Baiklah teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan yaitu analisis kebahasaan. Nah, dalam analisis kebahasaan ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai huruf kapital dan selanjutnya tanda baca koma. Nah, dalam penggunaan huruf kapital, yang pertama huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Dilansir pada huruf kapital biasa digunakan pada nama geografis seperti jalan, ibu kota Jakarta, Bandung, dan selainnya. Itu huruf kapital yang digunakan pada awal kata geografis. Sekarang kita masuk ke tanda baca koma. Nah, dalam teks deskripsi, tanda koma yang pertama itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalkan seperti kata Adi membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Itu tanda baca koma yang dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian dan pembilangan. Selanjutnya ada tanda baca koma yang dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, Lili mengambil foto sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Nah, tanda koma yang ketiga ini dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau lulus ujian, ayah
mengajak saya ke Pulau Bali. Itu tanda koma yang dipakai untuk mendahului induk kalimatnya. Selanjutnya kita akan mengenal tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan, demikian, sehubungan dengan itu. Ini tanda koma yang dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung. Yang terakhir, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, iya, wah, aduh, atau hai. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sudah kata sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nah. Dan yang terakhir, kita akan mengenal kata depan seperti di, ke, dan, dari ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana toko kopi di Jawa. Demikianlah teman-teman dalam pemaparan materi teks deskripsi kali ini. Demikianlah pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat.